Assalamualaikum dan salam sejahtera. Jumpa lagi di channel YouTube Ratnasari Harahap dalam pembelajaran tematik untuk kelas 2 SD dan MI. Jangan lupa ya, like, share, comment, and subscribe-nya. Terima kasih. Hai, apa kabar? Kita jumpa lagi di tema 4, subtema 2 pembelajaran 4, hidup bersih dan sehat di sekolah. Sebelum memulai pembelajaran ini, kalian berdoa terlebih dahulu ya. Tujuan dari pembelajaran ini, siswa dapat membaca teks pendek, menyebutkan isi teks, melakukan pengamatan sederhana, menuliskan hasil pengamatan, dan melaporkan hasil pengamatannya tentang lingkungan tidak sehat. Dengan mengamati gambar gerakan, siswa dapat mengidentifikasi gerak kepala, gerak tangan, gerak kaki, dan koordinasi gerak secara benar. Dan siswa dapat mempraktekannya. Nah, untuk selanjutnya, melalui tanya jawab siswa dapat menentukan bentuk bangun datar pada urutan berikutnya berdasarkan pola ya. Dan siswa dapat memprediksikan berdasarkan pada urutan berikutnya dengan tepat. Yuk kita mulai pembelajarannya. Ayo membaca. Dayu dan teman-teman belajar tentang pekarangan sekolah yang tidak bersih. Bacalah teks berikut dengan lafal dan intonasi yang tepat. Aku malu punya pekarangan sekolah yang kotor. Banyak warga sekolah tidak peduli terhadap lingkungan. Banyak siswa membuang sampah sembarangan. Taman-taman di depan kelas juga kurang diperhatikan. Lingkungan sekolah menjadi kotor dan tidak rapi. Oleh sebab itu, banyak siswa yang sakit. Keindahan sekolah pun kurang terjaga. Sudah seharusnya kita membudayakan sikap malu. Malu jika pekarangan sekolah tidak bersih. Pekarangan sekolah tidak bersih karena kurangnya rasa malu pada diri kita. Harusnya kita malu jika pekarangan sekolah kotor. Oleh sebab itu, mulai sekarang mari kita bersihkan pekarangan sekolah dengan baik. Nah, ayo mengamati. Amati gambar di bawah ini dengan teliti ya. Kalian amati tuh gambar ya. Apakah yang dapat kamu ceritakan setelah mengamati gambar tersebut? Ayo, apa yang dapat kamu ceritakan? Jika melihat pekarangan sekolah kotor, apa yang kamu lakukan? Yuk, kita mulai menjawab. Yang atas adalah, apakah yang dapat kamu ceritakan setelah mengamati gambar? Pekarangan sekolah terlihat banyak sampah berserakan. Membuat pekarangan tersebut sangat kotor dan tidak nyaman ya kelihatannya. Jika melihat pekarangan sekolah kotor, apa yang kamu lakukan? Yang saya lakukan adalah membersihkannya dengan menyapu dan mengumpulkan sampah yang berserakan dan menaruhnya di tempat sampah. Nah, sekarang apa isi teks di atas yang tadi kita baca ya? Terus bagaimana ciri-ciri pekarangan sekolah yang tidak bersih? Yuk kita lihat. Ciri-ciri pekarangan sekolah yang tidak bersih adalah berdasarkan teks ya yang tadi kita baca. Banyak sampah berserakan, terdapat banyak rumput liar, taman di pekarangan sekolah tidak terurus, dan lingkungan sekolah kotor dan tidak rapih ya. Nah, ayo menulis. Tulislah hasil pengamatanmu tentang
pekarangan sekolah yang tidak bersih. Tuliskan pada kolom berikut. Nah, pekarangan sekolah yang tidak bersih itu judulnya ya. Pekarangan sekolah yang tidak bersih membuat warga sekolah tidak nyaman, khususnya siswa tidak dapat melakukan aktivitas di pekarangan dengan nyaman ya. Sampah-sampah yang berserakan sangat mengganggu dan membuat lingkungan sekolah menjadi kotor. Keadaan tersebut membuat suasana pekarangan sekolah tidak menyenangkan. Coba bacakan hasil pengamatan yang kamu tulis. Bacakan dengan lafal dan intonasi yang tepat ya. Ayo mengamati. Kalian amati gambar berikut ini. Pekarangan sekolah yang kotor harus dibersihkan. Sampah-sampah yang berserakan harus disapu. Masih ingatkah kamu dengan tari gerakan menyapu lantai? Amati kembali gambar di bawah ini. Gerak kepala, gerak seluruh badan dulu ya. Baru gerak kepala. Gerakan badan. Gerakan kaki. Kalian perhatikan gerakannya ya. Nah, sekarang kita lanjut. Kamu sudah pernah melakukan tari gerakan menyapu lantai dengan hitungan dan iringan. Sekarang kembangkan tari gerakan menyapu lantai menggunakan pola lantai. Pola lantai adalah garis-garis di lantai yang dilalui penari ketika melakukan gerakan tari dari perpindahan tempat yang satu ke tempat yang lainnya. Perhatikan gambar berikut dengan teliti. Nah, ini ada sekelompok anak perempuan sedang menari. Nah, ini namanya pola garis horizontal. Berikutnya, ya ini pola huruf V. Ini adalah pola garis vertikal. Nah, ini adalah pola lingkaran ya. Nah, diulang ini. Yang satu, yang paling tadi pertama adalah pola garis horizontal, pola huruf V, pola garis vertikal, dan pola lingkaran. Nah, kalian bisa mempraktekannya dengan teman-teman kalian ya. Jika kamu sudah bisa, iringi dengan alat musik. Alat musik yang dapat digunakan misalkan gendang, tamborin, atau tifa. Ada juga rebana ya. Nah, yuk kita lanjut. Jika alat musik di atas tidak ada, dapat digunakan benda-benda di sekitarmu. Misalkan gunakan botol plastik bekas. Perhatikan gambar rebana dan gendang berikut. Kita amati ya. Di gambar rebana, permukaannya berbentuk lingkaran. Permukaan atas rebana berupa bangun datar lingkaran. Sisi dari gendang adalah berbentuk segitiga. Pada dinding gendang terdapat pola segitiga. 2 atau lebih bangun datar dapat disusun. Susunannya membentuk pola-pola tertentu. Amati pola bangun datar berikut. Nah, ini ya. Kalian amati nih, gambar yang atas adalah polanya lingkaran segitiga, lingkaran segitiga, lingkaran segitiga, lingkaran segitiga. Yang gambar kedua dari atas tuh, lingkaran-lingkaran, segitiga-segitiga, lingkaran-lingkaran, segitiga-segitiga. Jadi polanya dua-dua ya. Nah, yang paling bawah, segitiga, lingkaran-lingkaran, segitiga, lingkaran-lingkaran, segitiga, lingkaran-lingkaran. Jadi satu segitiga, 2 lingkaran, satu segitiga, 2 lingkaran ya. Kita lanjut ya. Nah, pola lingkaran segitiga. Nah, ini dia pola lingkaran segitiga, lingkaran segitiga, lingkaran segitiga, lingkaran segitiga. Itu pola yang pertama ya. Pola lingkaran, lingkaran segitiga, segitiga. Ini tadi gambar yang kedua.
Gambar yang ketiga polanya segitiga lingkaran-lingkaran ya. Tuh, ini pola yang tadi barisan ketiga itu ya. Lanjut. Ayo berlatih. Ini ada soal. Tentukan bentuk bangun datar selanjutnya sesuai dengan pola-pola berikut. Tuh ada nomor 1, nomor 2, nomor 3, nomor 4, nomor 5. Ayo kita bahas ya dari nomor 1 dulu. Nah, tentukan bentuk bangun datar selanjutnya sesuai dengan pola berikut. Polanya adalah lingkaran-lingkaran, segitiga-segitiga. Nah, itu dia. Jadi kita untuk berikutnya adalah lingkaran-lingkaran, segitiga-segitiga, lingkaran-lingkaran, segitiga-segitiga. Ya, betul. Lingkaran-lingkaran. Nah, ini dia isinya dan segitiga-segitiga ya. Begitu seterusnya. Ini pola yang dinamakan pola ya. Nomor 2. Ini ada segi 4 belah ketupat. Segi 4 belah ketupat ya. Polanya begitu ya. Segi 4 belah ketupat titik-titik titik-titik. Jadinya apa isinya? Ya betul. Segi 4 belah ketupat tuh ya. Dan satunya belah ketupat. Kita lanjut ke nomor 3. Nah, nomor 3 ada polanya belah ketupat, segi 4. Belah ketupat persegi. Jadi isinya mana ya? Nah, iya isinya adalah belah ketupat persegi. Berarti belah ketupat. Beralih ke nomor 4. Nomor 4 soalnya adalah persegi titik-titik, persegi lingkaran, persegi titik-titik. Berarti itu polanya adalah pola persegi lingkaran. Nah, ini polanya berarti sesudah persegi kita akan isi dengan lingkaran. Sesudah persegi lingkaran lalu persegi dan persegi lagi. Oke, lanjut. Kita ke nomor 5. Nomor 5 adalah, nah polanya pola segitiga lingkaran persegi polanya ya. Nah isinya adalah, ayo kita tebak sesudah segi 4 itu polanya apa? Iya, polanya segitiga dan lingkaran. Demikianlah pembelajaran tema 4, subtema 2, pembelajaran 4, hidup bersih dan sehat di sekolah. Terima kasih telah menyimak pembelajaran ini, semoga bermanfaat. Sampai jumpa lagi di pembelajaran berikutnya, pembelajaran 5. Jangan lupa ya, like, share, comment, and subscribe-nya di YouTube Rana Sari Harahap. Wassalamualaikum dan salam sejahtera.